di-like, terus di-subscribe. Sekarang juga dong. Yuk, ayo cepetan. Hai, selamat datang di podcast Frekuensi. Banyak banget kan halang-halangannya ketika kamu punya target ini, itu, pengen coba hal ini, itu, terbatas waktu. Karena banyaknya kesibukan. Dan gak apalagi teruntuk wanita nih, jadi terbatas dalam karir dan pencapaiannya. Mau cewek, mau cowok ya sama aja. Jadi gak ada salahnya cewek punya impian apapun. Sah-sah aja dia mau mengembangkan potensinya. Karena setiap orang punya jalannya masing-masing dalam fokusnya. Ya kalau wanita berkarir, dia juga punya tujuan. Ada suatu hal yang ia ingin peroleh. Bisa membuat hal ini bahagia terhadap dirinya atas pencapaiannya. Yang namanya orang kalau berjuang udah di titik pencapaiannya nih, pasti ngerasa seneng kan bisa membawa dirinya ini sampai sejauh ini buat berjuang. Dengan begitu sama aja kan cintai diri sendiri karena udah mau terus percaya diri. Jika mau berjuang, tahu tuh polanya. Pola kita sendiri itu mulai dari letak kita nyamannya itu dengan cara apa, terus apa aja langkah untuk ke depannya, itu semua kamu komunikasikan pada diri kan. Emang bisa gak sih kalau kuliah atau sekolah sambil berkarir, atau bahkan sambil berkarya, bisa gak sih? Bisa dong. Yang gak bisa itu bukan diri kamu, melainkan keterhambatan kamu yang ada di pikiran. Karena kamu udah terbebanin duluan tuh sama bayang-bayang pikiran kamu. Kalau sambil ini itu nanti ribet gak ya? Atau bisa gak ya? Pasti kalau udah mikirnya begini, kebanyakan jawabannya tuh enggak. Karena pikirannya tuh udah nakut-nakutin untuk dirinya sendiri. Kamu boleh banget mengembangkan potensi yang di luar akademik kamu. Karena kita juga nggak tahu kan yang akan membawa masa depan kita itu dari jalur mana. Entah dari akademik atau bahkan di luar kemampuan akademik. Ya kan? Nah, maka dari itu persiapkan memperluas jangkauan kamu. Jadi jangan ngerasa menjalankan akademik itu paling besar bebannya. Itu namanya bukan beban, hei. Tapi pendidikan itu sebuah kewajiban. Kalau kamu jadikan hal itu beban, yang ada kamu malah terhambat ingin melakukan sesuatu di luar akademik. Karena udah menamakan hal suatu itu tuh beban. Kamu per hari pegang gadget kan, sanggup balas chat si Jarwo, Unyil, Asep, Bambang, sempet kan? Belum lagi kamu scroll sosial media, liatin postingan orang, bahkan story, sempet. Ini kan aktivitas yang bikin gak kerasa waktunya. Kecuali kamu dalam sehari lihat gadget hanya 2 jam aja gitu. Gak sempet
sampai scrolling apa tuh nggak sempet. Nah baru ini bisa dibilang padat banget. Kalau kamu pegang gadget bisa lebih dari itu, kenapa nggak diganti aja gitu? Yang biasanya berapa lama lihat gadget, terus waktunya diganti sama hal yang bisa mengupayakan target pencapaian. Entah dalam bentuk karya atau apapun kreativitas kamu. Bahkan zaman sekarang kan eranya teknologi tuh. Jadi ubah gitu. Yang tadinya cuma scroll gabut, jadi kepake gadgetnya untuk hal yang penting. Membuat sesuatu jadi hasil. Sebenarnya semuanya itu bukan gak ada waktunya, tapi gak bisa ngerti mana hal-hal penting. Belum ada jiwa konsisten. Setidaknya kamu perlahan tuh nyoba hal apa gitu yang bisa tingkatin kreativitas kamu. Kalau kamu gak lakukan sekarang, kapan lagi kan gitu? Masa nunggu kamu luang banget, terus bebannya ringan, baru kamu mau mikir gitu harus apa buat kedepannya. Masa iya kalau begitu mikirnya lebih lamaan buat siapnya ketimbang prosesnya. Kan yang namanya waktu juga kita nggak tahu tuh aktivitas ke depannya. Apalagi dalam jangka waktu yang lama kita nggak bisa prediksi juga kan. Waktu megahnya tuh semana dan kapan. Dan sama halnya dengan beban. Kita nggak bisa prediksi bakal berkurangnya tuh sampai kapan. Ya kan? Ya namanya kehidupan, soal beban itu pasti ada aja tuh berdatangan. Nah kan kamu gak akan ada habisnya kalau mempermasalahkan soal itu. Masa harus nunggu dipaksa keadaan dulu alias kepepet dengan kondisi, baru kamu langsung berusaha ini itu dengan segala cara. Ini yang ada kamu malah ketar-ketir kamunya. Dan apapun usaha kamu tuh patut hargai. Maupun gimana pun perkembangannya ke depannya. Karena masa-masa sulit nanti juga akan kelewat dengan sendirinya. Jadi jangan terlalu dipikirkan banget gitu. Malah nanti nambah-nambah beban pikiran kan. Jadi cukup terima aja. Dan yang terpenting kamu itu punya langkahnya. Apalagi di zaman sekarang perlu tuh tingkatkan kreativitas kamu yang muncul dari ide-ide brilian kamu. Jadi yuk sadari jangan nunggu hal yang gak ada habisnya. Jadi kamu tuh merasa punya ide tuh. Apalagi yang perlu kamu rakit lagi gitu atas dasar ide kamu gitu. Biar terbentuknya lebih bagus lagi. Nah, begitu kan juga sama aja kamu mengasah pola pikir. Percaya diri aja
atas apa yang ingin kamu lakukan. Dan selama itu baik tujuannya. Jika kamu percaya diri, maka sama aja kita menanam ilmu. Memang kita nggak bisa hasilnya tuh bakal seperti apa, tapi kita bisa menanam ilmu kan, yang akan bermakna pada diri kamu dan mental kamu. Jadi semakin kasah ya kan? Lalu gimana nih cara yang benar biar diri tuh nggak terhambat? Please, kamu coba dulu tuh, coba. Jangan bilang nggak mau dan nggak bisa, padahal kalian sendiri tuh belum coba. Gunanya kalian mencoba dulu, jadi kalian tuh mengetahui gambaran yang sudah kalian itu akan bagaimana ya wujudnya. Nah, di sini kan kamu jadi tahu nemu arahannya. Percuma kalian punya ide, punya hal-hal yang cemerlang, tapi kalian nggak mau mencoba, cuma disimpan aja. Ini sih sayang banget. Dan juga sebelum mencoba, jangan memikirkan gimana nih takut gagal. Yang dipikirin duluan, rasa takutnya duluan. Coba ubah. Biar yang dipikirkannya duluan itu gimana plan-plannya. Strategi apa yang bisa mengembangkan hal ini. Nah, kalau begitu kan jauh lebih bagus pikirannya. Kalian lebih ke arah mau meningkatkan potensi. Dan juga jangan dengerin kata orang yang mengomentari buruk tentang hal-hal yang ingin kamu jalankan. Misalnya gini, jangan si itu tuh nyoba di bidang ini tuh banyak banget tuh halang-halangannya. Terus disebutin tuh rumit-rumitnya tuh ini itu susah capeknya gitu kata orang gitu. Atau gini, si itu tuh nyoba bisnis, untungnya tuh dikit, terus rugi juga. Jadi nggak banget deh kalau mau nyoba di bidang itu gitu, nggak begitu laris. Nah, semua itu seperti merekam sesuatu yang terjadi kepada orang-orang, lalu ia tafsirkan hal buruk menjadikan sebuah contoh. Kalau seperti itu ngebuat orang yang mendengar jadi was-was juga. Jadi malah mundur juga. Padahal kan ibaratnya seperti bangun bisnis nih, misalnya barang tapi jenis yang sama, tapi yang jual tuh beda orang. Nah, ini pasti target rezekinya juga beda-beda. Dia kelihatannya tuh kurang beruntung, melainkan sedangkan orang yang lainnya tuh malah beruntung, berhasil naikin omset. Nah kan, dari hal tersebut jangan gampang terpengaruh karena kata si ini itu, atau karena kamu lihat si ini itu yang ngebuat ragu. Nah, ingat, proses orang itu kan beda-beda. Jadi kamu tuh gak bisa nyamain gitu nasib orang. Nah, atau melihat orang, wah dia tuh sukses di bidang ini, itu omsetnya tuh naik terus tuh dia, sehingga kamu jadi meniru tuh di bidang yang sama.
Padahal kan belum tentu kan sama prosesnya. Jadi kuncinya, jika ingin menjalankan sesuatu, harus yang emang diri kamu tuh punya sendiri dengan tujuannya dan ide-idenya. Nah, selagi hal itu emang dari kamu sendiri, dari diri kamu sendiri, bukan meniru, atau sekalipun bikin kamu cemas, ragu, down, kamu cukup abaikan. Karena apa? Ingat, karena semua hal, ide, dan kemauan atas diri sendiri yang mengendalikan untuk mau melakukan. Jadi seharusnya lebih kokoh gitu, supaya apa yang diinginkan tuh nggak keliru, diganggu-gugat oleh orang sekitar. Sebisa mungkin percaya aja gitu sama diri sendiri, jadi jangan minder. Ih, kapan sih dari tadi tuh gaya banget tuh ngomong kayak gini-gini gitu. Itu tuh bukan gaya, tapi itu yang dinamakan pola pikir yang terarah optimis. Mending yang seperti itu daripada yang mikirnya pesimis, terus nggak berani bertindak, ragu, bahkan sampai terasumsi pikirannya tuh jadi terhambat kan. Ya kan, sekarang kamu paham? Jangan insecure, capek ya, istirahat sejenak. Abis itu jangan lupa wake up untuk melanjutkan, bukan malah gak mau terus gitu, sehingga gak ada wujudnya juga.